Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi pendapatan dan pengeluaran negara non pajak dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Ibu Fitria Itham Khalid, mata kuliah Keuangan Publik Islam. Dan untuk submateri yang pertama ini saya akan membahas tentang konsep dasar pendapatan negara dalam Islam. Dalam perspektif Islam, pendapatan negara al-mawarid al-maliyah al-daulah merupakan sumber keuangan yang dikelola oleh pemerintah atau di sini yang namanya Baitul Mal untuk kepentingan kemaslahatan umat. Konsep ini lahir dari pemahaman bahwa segala harta, kekayaan alam, serta rezeki yang ada di muka bumi sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia hanya sebagai khalifah atau pemimpin atau pengelola yang diberi amanah untuk mengatur dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariah atau dalam ekonomi Islam yaitu pembatas atau maqasid syariah. Sebagaimana firman Allah, berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang telah diberikan kepadamu. Quran Surat An-Nur ayat 33. Dan dengan demikian, fungsi utama pendapatan negara dalam Islam adalah yang pertama, tentu menjamin kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, membiayai kepentingan publik, yaitu di sini ada 4. Yang pertama pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur. Dan yang ketiga menegakkan keadilan sosial ekonomi. Dan yang keempat menyokong dakwah dan jihad fisabilillah. Sumber-sumber pendapatan negara non-pajak dalam Islam. Secara historis, pendapatan negara non-pajak dalam Islam terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu ghanimah, fee, zakat, dan sumber pendapatan lain seperti wakaf, infak, sedekah, nawaib, dan amwal fadlah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ghanimah. Secara bahasa berasal dari kata al-ghanmi yang berarti keuntungan atau laba. Secara istilah, yaitu harta yang didapatkan oleh kaum muslimin dari kaum kafir harbi melalui peperangan. 2. Fee. Fee adalah harta yang diperoleh umat Islam dari non-muslim tanpa melalui peperangan, seperti melalui perjanjian damai atau penyerahan sukarela harta benda. 3. Zakat. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu, yang diambil dari harta tertentu dan diserahkan kepada golongan tertentu sesuai ketentuan syariat Islam. Ada 2 jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal dengan ketentuan. Zakat fitrah besarannya adalah 2,5 sampai 3 kg bahan makanan pokok. Dilaksanakan sejak awal Ramadan sampai hari raya Idul Fitri. Zakat mal besarannya adalah 2,5% untuk emas, perak, dan hasil dagang, 5% untuk hasil panen. Yang keempat, pendapatan dari sumber lain, yaitu wakaf. Wakaf adalah penahanan harta benda yang dimiliki seseorang muslim agar manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan umum. 2. Infak dan sodaqah. Infak adalah harta yang diberikan dengan sukarela tanpa ketentuan nisab dan haul. Sedangkan sodaqah adalah pemberian bersifat sukarela, baik itu materi maupun non-materi. 3. Nawaib. Nawaib adalah pungutan yang dibebankan kepada kaum muslim kaya untuk menutupi kebutuhan dana negara dalam situasi darurat. Contoh pada masa perang Tabuk yang operasionalnya memakan banyak uang negara. 4. Amwal fadlah.
Amwal fadlah adalah harta benda kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari peninggalan seseorang muslim yang meninggalkan negerinya. Prinsip-prinsip pengelolaan pendapatan negara. Pendapatan negara dalam Islam memiliki prinsip-prinsip khusus yang membedakannya dari sistem konvensional. Di antaranya, yang pertama, keadilan. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penarikan kewajiban maupun pendistribusian. Yang kedua, ada kemaslahatan atau al-maslahah. Semua pendapatan harus digunakan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan elit pengusaha. Yang ketiga, ada amanah dan transparansi, di mana pengelolaan Baitul Mal harus dilakukan dengan jujur, terbuka, dan juga bertanggung jawab. Yang keempat yaitu larangan eksploitasi. Negara tidak boleh memungut pajak berlebihan yang menzalimi rakyatnya. Peran negara dalam mengelola pendapatan. Negara melalui Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan publik yang menghimpun seluruh pendapatan negara, mengatur mekanisme distribusi untuk kebutuhan umum, serta menjamin keseimbangan ekonomi, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang mencolok. Dalam sejarah, Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin telah mencontohkan sistem ini. Umar bin Khattab juga mengatur kharaj dan jizyah dengan adil, sehingga keuangan negara menjadi kuat dan mampu membiayai berbagai kebutuhan rakyat.